Selamat datang di Gemes Glenmore menyapa Sobat Manis. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Ida Rahmawati, kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat menarik. Mungkin Sobat Manis di luar sana pada penasaran ya, di pabrik gula Glenmore ini ada nggak sih perempuannya? Siapa aja sih dan berapa sih jumlahnya? Mungkin berapa? Nggak tahu ya, karena kuantitasnya kalau di dunia industri mungkin memang sangat sedikit. Tetapi tentu ada peran perempuan ya di pabrik gula Glenmore. Nah, kali ini kita bersama dengan Sri Kandi, Kandinya pabrik gula Glenmore yang kece-kece. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Sobat Manis, boleh dong kita kenalan dulu mbaknya ini namanya siapa, dari mana, dan juga kerja di pabrik gula Glenmore ini sudah berapa lama? Perkenalkan, nama saya Widi. Saya bekerja di pabrik gula Glenmore sejak tahun 2017 dan untuk sekarang ada di bagian quality assurance. Oke. Saya sendiri Dian, di sini sebagai TKP di asisten bidang akuntansi dan keuangan dan baru kurang lebih 1 bulan selama di pabrik gula Glenmore. Newbie ya, selamat datang di pabrik gula Glenmore, selamat datang. Nah, kalau ngobrolin tentang kesetaraan gender di tempat kerja nih, Mbak Dian sama Mbak Widi, apa sih yang terlintas di pikirannya Mbak-mbak sekalian ini? Aku dulu apa? Aku dulu. Mungkin kalau dari kesetaraan gender dilihat dari kesempatan. Jadi kesempatan semua gender itu mempunyai peluang yang sama untuk untuk mengembangkan karirnya masing-masing. Dan pastinya di lingkungan tempat kerja tidak ada diskriminasi gender. Oke. Dari saya sendiri kurang lebih mungkin sama ya sama Mbak Widi. Mungkin menambahkan juga gimana kita dapat bisa berkontribusi juga, dapat kesempatan yang sama untuk bisa belajar dan juga adanya support yang sama juga dari rekan-rekan kerja walaupun mungkin beda gender. Oke, jadi di sini tidak membahas tentang ya tentu ya laki-laki dan perempuan itu berbeda jenis kelamin ya, tidak ngomongin tentang jenis kelamin, tetapi gimana perannya itu dianggap setara ya antara laki-laki dan juga perempuan di pabrik gula Glenmore. Baik, nah dalam perjalanan karir mbak-mbak sekalian ini pernah nggak sih mengalami situasi di mana perbedaan gender itu terasa berpengaruh di tempat kerja? Ya kalau dari aku sendiri ada sih, khususnya terkait stigma orang-orang ya, perempuan gimana masuk ke industri perkebunan yang notabene banyak banget dari cowok-cowok dan laki-laki. Dan itu akhirnya membuat kita kadang agak merasa ngeraguin kita bisa nggak ya, tapi walaupun kita tempat ragu, buktinya banyak kok perempuan-perempuan yang juga bisa survive di industri perkebunan sendiri gitu. Betul banget, apalagi kita ini kan di dunia industri ya, industri pabrik gula, di mana orang berpikirnya pasti pekerjaannya sangat berat ya di dalamnya, tentu butuh tenaga yang kuat, dan tenaga yang kuat identik kan dengan laki-laki ya. Jadi perempuan itu pasti dipikirnya itu apa mampu bekerja di sini gitu. Tapi pada kenyataannya banyak juga loh pemimpin perempuan yang ada di PTPN Group ya. Betul banget. Oke. Nah, di lingkungan kerja kita saat ini di pabrik gula Glenmore, di dunia industri ya, gimana caranya Mbak Widi sama Mbak Dian ini menunjukkan performa terbaiknya untuk pabrik gula Glenmore? Kalau menurut saya mungkin menunjukkan rasa percaya diri untuk menyampaikan ide atau pendapat dan mungkin harus konsisten untuk menghasilkan pekerjaan itu. Oke, produktif ya Mbak Widi ya? Iya, betul. Dari Mbak Dian? Dari aku sendiri gimana dari kita buat tetap bisa berprofesionalisme itu sendiri dan juga komitmen sama pekerjaan yang udah kita lakuin, walaupun banyak stigma dari orang lain, kita tetap percaya diri aja seperti kata Mbak Widi tadi, tetap maju aja. Oke, percaya diri ya, kuncinya percaya diri itu penting ya. Betul. Oke. Nah, pernah ada nggak sih momen dimana mbak-mbak ini ngerasa, wah ternyata peran perempuan itu diakui loh di pabrik gula Glenmore ini? Untuk peran perempuan
Eh, jadi dari tahun ke tahun, dari awal saya masuk dari 2017 itu mungkin pekerja perempuan tuh hanya 5 sampai 6 orang aja. Jadi seiring berjalannya waktu ternyata kalau sekarang ada kenaikan 50 sampai 75% untuk jumlah karyawan perempuan. Jadi artinya perempuan itu sangat berkontribusi di tempat kerja. Jadi memang sangat dibutuhkan. Oke, Mbak Dian. Ya mungkin menambahkan juga gimana kita dari perempuan ya di lingkungan kerja itu bisa menyampaikan aspirasi juga, dan juga ruang diskusi sesama rekan kerja itu bisa terbangun tanpa melihat kayak adanya pandangan wah ini perempuan nih bisa apa gitu. Itu juga cukup suportif juga sih buat kita merasa diakuin, berkontribusi lah intinya. Oke, apalagi dengan adanya Mbak Dian ini ya, kan newbie nih, Iya. baru. Berarti ini membuktikan bahwa perempuan juga makin lama di pabrik gula Glenmore ini bertambah ya, makin banyak jumlahnya seperti itu. Tidak hanya perannya, tetapi juga kuantitasnya juga semakin banyak juga. Jadi mungkin sobat manis sekalian di luar sana yang perempuan-perempuan, ada kok kemungkinan untuk bisa bekerja di pabrik gula Glenmore, join bareng kita ya, Mbak sekalian, seperti itu. Lalu bagaimana dukungan dari rekan-rekan kerja laki-laki yang lain terhadap adanya kesetaraan ini? Apakah sudah ada perubahan pandangan atau mungkin sudah ada perubahan sikap? Di lingkungan PG Glenmore ini mungkin sikap inklusif sangat terlihat, dan kebetulan kalau untuk gender yang lain mungkin mungkin dengan berbahasa atau humorisnya mungkin sangat berbeda ya. Jadi mungkin kita tidak mengambil hati aja gitu, karena mungkin cara humorisnya mereka berbeda dengan gender kita. Oke, jokesnya berbeda Gitu, ya, betul, antara iya. bapak-bapak Iya, dan juga betul. ibu-ibu Iya, ya. betul. Oke, kalau dari Mbak Dian sendiri? Ya kalau dari aku sendiri gimana dari rekan-rekan itu lebih terbuka juga sama kita, yang fokusnya tuh udah bukan lagi kayak kamu gender wanita gitu, tapi fokusnya lebih ke gimana kita kolaborasi bareng buat sama-sama nyelesain pekerjaan itu sendiri gitu sih. Oke, kolaborasi ya Iya. antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi tidak dibeda-bedakan ya bahwa laki-laki harus semuanya sama laki-laki. Kalau ada proyek harus sama laki-laki, enggak ya. Jadi perempuan juga diturut sertakan ya dalam proyek apapun di tempat kerja. Seperti itu, dan pendapatnya pun diakui ya. Dan ada kan ya, misal kalau ada proyek gitu, perempuan tetap ditanyain gimana sih menurut Mbak ini gitu. Betul. Masih ada ya hal Betul, seperti masih ada. Oke, nah kalau boleh tahu, apakah di pabrik gula Glenmore sendiri sudah ada kebijakan atau dukungan khusus untuk para working mom? Misalnya dalam hal jam kerja, kemudian cuti, fasilitas yang membantu ibu bekerja agar tetap bisa menyeimbangkan antara peran di rumah dan juga tempat kerja. Sepertinya ada ya kalau di PG Glenmore sendiri, cuman mungkin detail terkait kebijakannya itu sendiri mungkin Mbak Widi selaku working mom. Oke, Mbak Widi working mom. Oke, silakan Mbak Widi. Untuk dukungan dari PG Glenmore itu pastinya ada. Jadi seperti cuti melahirkan bagi para working mom dari masa transisi cuti lalu kembali bekerja lagi ataupun sebaliknya itu sangat dimudahkan. Lalu dari fleksibilitas bekerja. Jadi fleksibilitas bekerja itu seperti untuk kita misal izin untuk mengantar anak sekolah atau pulang sekolah, jadi memang diizinkan dari atasan. Lalu adanya ruang laktasi yang disediakan PG Glenmore untuk para working mom yang nyaman dan bersih. Udah. Oke, berarti dimudahkan terhadap cutinya. Iya, betul. Kemudian terdapat juga fasilitas yang membantu ya, yaitu seperti Iya, betul. ruang laktasi yang bisa menyeimbangkan antara working mom dan juga ibu di rumah. Iya, Untuk Mbak Widi sendiri ya, sebagai working mom di pabrik gula Glenmore. Nah, menurut Mbak nih, kesetaraan gender tuh penting banget nggak sih untuk produktivitas dan kenyamanan di tempat kerja? Oke, menurut aku sendiri ya, itu penting untuk membantu produktivitas, dimana kita sebagai perempuan juga
akhirnya merasa diberikan kesempatan yang sama, merasa bahwa kita juga punya peluang untuk bisa berkembang yang sama dengan rekan-rekan yang lain, dan juga kita merasa bisa berkontribusi lebih lah, dan itu juga ngaruh ke produktivitas kita juga, kinerja kita juga. Oke. Kalau dari Mbak Widi? Untuk kesetaraan gender memang penting banget karena nantinya menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif, serta untuk di dalam lingkungan pekerjaan ini lebih nyaman dan fleksibel. Oke, berarti di sini kesetaraan gender itu dianggap penting sekali ya menurut Mbak sekalian. Betul. Ini karena dengan adanya kesetaraan ya, atau persamaan nih, setara antara peran laki-laki dan peran perempuan, sehingga perempuan juga memiliki kepercayaan diri untuk berpendapat, untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, inovasi-inovasi yang dia punya, tidak memikirkan aku di sini loh perempuan, aku loh minoritas, aku tidak berhak nih, tidak seperti itu ya. Jadi adanya kesetaraan ini justru menghapus semuanya, sehingga pekerjaan lebih produktif karena semua pendapat, semua gagasan bisa diterima dengan baik, seperti itu. Nah, apa nih pesen mbak-mbak sekalian untuk perempuan di lingkungan kerja agar tetap percaya diri dan gak ragu nunjukin kemampuannya? Mungkin untuk para perempuan, mungkin setiap harinya berusaha berpikir positif aja. Ya mungkin kita memang, ya terkadang kita emang pusing bekerja dari pagi sampai sore gitu kan, capek sampai rumah. Tapi alangkah baiknya kita berpikir positif sehari-harinya dan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, Udah. catat ya, berhenti untuk membandingkan diri Iya, sendiri betul. dengan orang lain. Oke, dari Mbak Dian? Kalau dari aku sendiri, mungkin kita harus percaya bahwa kita tuh punya kemampuan yang sama dengan rekan-rekan kita yang lain. Yes, betul. Terus habis itu gimana kita jangan pernah takut buat ambil kesempatan yang ada, yang dikasih, dan kepercayaan apapun yang dikasih ke kita. Oke. Percaya aja sama itu. Tentu, kalau sudah diberikan kepercayaan, tentu kita harus bertanggung jawab dengan segala keputusan nanti ke depannya seperti apa ya. Pernah dengar nggak sih bahwa kodrat perempuan itu cuma 3, ya kan? Kodratnya itu cuma hamil, melahirkan, dan menyusui. Selain itu tidak ada kodratnya perempuan, semua bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Ini terakhir ya, last but not least, harapan Mbak Widi sama Mbak Dian untuk masa depan budaya kerja di Pabrik Gula Glenmore, seperti apa sih ruang kerja yang benar-benar setara, bukan sekedar kata? Boleh Mbak Widi. Mungkin untuk kedepannya peluang karir untuk wanita mungkin bisa lebih banyak lagi, Lebih luas ya? lebih luas lagi, mungkin di semua bidang mungkin bisa ada karyawan wanita yang merata. Oke. Oh, ada pemerataan karyawan wanita, Iya, betul. karyawan perempuan di Iya. seluruh bidang di Pabrik Iya, Gula betul. Glenmore. Betul. Seperti itu. Mungkin namakan juga gimana kita perempuan itu dinilai berdasarkan memang dari kemampuan kita, kompetensi kita, dan kita bisa juga diberikan kesempatan juga ke depannya untuk berperan strategis lah, untuk mengambil peran strategis di lingkungan Pabrik Gula itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Mbak Widi untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Sangat luar biasa ya obrolan kita hari ini. Seru ya. Nextnya banget. boleh banget lagi di sini ya. Oke. Boleh banget. Nah, Sobat Manis, itu tadi adalah obrolan kita seputar kesetaraan gender di tempat kerja, terutama di Pabrik Gula Glenmore, bersama dengan narasumber kece kita hari ini, yaitu ada Mbak Dian dan juga Mbak Widi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga sharing-sharing sama kita semuanya. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Manis sekalian dan juga untuk kita semua. Nah, kira-kira podcast selanjutnya kita mau ngobrolin apa? Boleh banget komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya channelnya Pabrik Gula Glenmore, dan juga bye-bye.